Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ikhwatul iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan. Kembali kita berjumpa dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Al Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA hafizahullah taala. Kemudian salam dan salam mengucapkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah telah bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini Al Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MH hafizahullah taala, merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair hal. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah khairan atas waktu Ahlan kembali wa bisa sahlan. berjumpa kita, walaupun sebelumnya kita sempat Ustadz tidak hadir saja. Betul. Alhamdulillah kembali bisa menemani para pemirsa kita yang masya Allah pertanyaan masih banyak yang dijawab. Ustaz. Masya Allah. Baik, sebagaimana biasa di pembuka kita minta berpanasar Ustaz. Fadhal mazkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, satu kenikmatan bagi orang yang beriman adalah hidup di dunia ini tidak seorang diri. Hidup di dunia ini diciptakan kita sebagai makhluk sosial, dan kita selalu merasakan manfaatnya sebagai makhluk sosial. Minimal kita merasa aman, ada kawan. Minimal kita merasa tidak kesepian, ada tetangga. Minimal kita merasa tenang untuk tidur di tengah malam. Karena apa? Karena ada tetangga, ada kanan kiri kita yang mereka secara tidak sadar, tanpa kita sadari, mereka ikut menjaga kita. Karenanya salah satu prinsip dalam agama Islam adalah kita dianjurkan untuk berempati, sebagaimana kita telah merasakan manfaat dari kehadiran saudara kita tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Manfaat keberadaan saudara, keberadaan tetangga, kawan itu sadar tidak sadar nyata dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau ternyata mereka betul-betul hadir dalam hidup kita, menolong, membantu, minimal memberikan saran, nasihat, apalagi kalau sampai mereka memberikan uluran tangan, mengajak kita dalam kebaikan, membentengi kita, turut memberikan warning kepada kita dari hal-hal yang negatif yang dapat mengancam kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Karenanya di saat-saat semacam ini, di saat kita sedang dilanda wabah, krisis ekonomi, krisis sosial, prinsip yang diajarkan dalam Islam yaitu prinsip ta'awun, tolong menolong secara umum antara sesama umat manusia, secara khusus di antara umat Islam, dan secara lebih khusus dalam komunitas yang lebih sempit, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam satu komplek tetangga, dalam satu jawatan, ya, sesama teman kerja. Itu tentu harus kita tunaikan hak dan kewajibannya. Rasulullah sampai bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man hu ya Rasulullah? Sungguh demi Allah, tidaklah dia beriman. Sebanyak 3 kali Nabi mengulang. Sungguh demi Allah, tidaklah dia beriman. Sungguh demi Allah, tidaklah beriman. Para sahabat heran, siapa dia ini? Nabi mengatakan, man yabitu syab'ana wa jaruhu ja'i'. Orang yang bermalam tidur nyenyak
dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangganya dalam kondisi kelaparan. Ya. Apalagi kalau sampai kita dengan sengaja, bukannya memberi manfaat, bukannya memberi uluran tangan, bukannya mendatangkan keuntungan bagi saudara, kerabat, tetangga, tapi justru sebaliknya kita mendatangkan gangguan kepada mereka. Tentu ini satu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah layak dikatakan sebagai orang yang beriman bila tetangga kita itu merasa tidak aman, merasa tidak nyaman dengan gangguan kita setiap saat, minimal dengan kegaduhan suara atau mungkin sampah yang dibuang secara sembarangan atau yang lainnya. Karenanya di era kita sedang mengalami krisis, dalam mengalami kesusahan, wabah semacam ini, kehadiran antum dalam kehidupan saudara, kehadiran antum dalam kehidupan tetangga, masyarakat, negara itu sangat dibutuhkan. Karena unsur ini, kesadaran untuk tolong-menolong, ta'awun, ini adalah tuntutan dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan sekali-kali kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, dalam konteks kehidupan seorang muslim, kebutuhan uluran tangan itu bukan hanya berupa materi yang kita berikan, finansial yang kita salurkan, tidak. Terlalu banyak manfaat yang bisa kita berikan untuk saudara kita. Kalaupun kita hari ini sama-sama sedang dalam kondisi kesusahan ekonomi, kesusahan finansial, maka itu tidak menghalangi kita untuk berbuat kebajikan, menolong, memberi kemanfaatan untuk saudara kita. Dengan saran, nasihat, dengan menyingkirkan gangguan yang dapat mengancam keselamatan mereka, membuang duri dari jalan, yang itu merupakan salah satu cabang iman. Atau paling tidak, Anda memberikan hadiah kepada mereka berupa doa yang tulus, yang Anda panjatkan di saat-saat mustajab, saat-saat yang potensial untuk dikabulkan doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang yang beriman setelah para sahabat, muhajirin, ansar, mereka itu selalu mengatakan rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya, walladzina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa orang yang telah terlebih dahulu beriman sebelum kami. Dan kemudian wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan sekali-kali engkau sisakan di dalam diri kita ada kedengkian, ada kebencian kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Subhanallah, satu gambaran yang indah. Seorang muslim yang selalu memanjatkan doa kebajikan untuk saudara-saudara yang beriman dan tidak ingin berusaha sekuat tenaga sampai meminta kepada Allah agar tidak ada dalam dirinya sedikit pun kebencian, hasad kepada sesama orang yang beriman. Karenanya, mari dalam kondisi semacam ini kita tumbuhkan kesadaran untuk ta'awun, tolong menolong. Dan ketahuilah bahwa tolong menolong secara global itu bukan sekadar sunnah saja, itu adalah tuntutan iman. Itu adalah tuntutan ideologi kita, akidah kita. Sehingga kita harus berjuang. Ala kulli salama min ibni Adam kulla yaumin tatlu fihi syamsus shadaqah, kata Nabi. Setiap sendi-sendi tangan manusia, setiap ruas-ruas jari manusia, sendi-sendi manusia itu setiap hari ada tuntutan untuk bersedekah.
Kemudian Nabi SAW memberikan contoh-contoh konkret sedekah-sedekah yang harus ditunaikan sebagai bentuk syukur atas rasa sehat, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kepada jasad kita. Berbuat adil dalam menghukumi antara dua orang yang bersengketa itu adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar itulah sedekah. Membantu orang yang sedang mengangkut orang mengikut menaikkan barang ke kendaraannya itu sedekah. Dan sampai pun tabasum, senyum di hadapan saudara kita itu adalah bagian sedekah. Semua itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun itu sebatas senyuman, tapi tahukah Anda bahwa senyuman tulus Anda itu menghilangkan rasa galau, rasa duka dari saudara Anda, dan juga menghembuskan aura bahagia, kesenangan, ketentraman, persahabatan, kesejukan dalam jiwa saudara Anda. Karenanya, ikhwatul iman, mari kita tumbuhkan kesadaran ini. Terlebih di era kita yang sedang dalam kondisi sulit semacam ini. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan la taujihalah, nasihatnya kepada kita semua, semoga bisa bermanfaat kita semua. Barakallahu fiikum. Baik para pemirsa ikhwatul iman, azinallahu wa iyyakum, kita juga informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Mas FM Seragan. Kita ucapkan terima kasih, jazahumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pendengar radio dan juga para pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah di 0331 544687 0331 544687. Baik, kita bacakan soal pertama saat yang telah masuk. Ini dari Ummu Sa'ad di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus. Ustadz izin bertanya, Ana saat ini baru mulai bekerja sebagai staf dalam pengembangan masyarakat. Di pekerjaan tersebut Ana bertugas sebagai penjembatan antara masyarakat dengan dinas-dinas lain yang terkait sesuai kebutuhan masyarakatnya. Nah, termasuk juga jika masyarakat membutuhkan modal usaha, maka saya dan tim yang harus sebagai menjembatani untuk dapat meminjam modal ke bank atau memberi info mengenai pinjaman bank. Selain keluar dari pekerjaan, bagaimana sarannya ya Ustaz? Baik. Dari Ummu Sa'ad. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Sa'ad, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Apa yang menjadi job Anda itu satu pekerjaan yang mulia. Anda tidak harus keluar, Anda tidak harus resign dari tempat pekerjaan Anda, karena layanan ataupun job yang Anda berikan bukan hanya sekedar memberikan kredit. Masyarakat juga membutuhkan layanan-layanan masyarakat yang lainnya, berupa informasi tentang administrasi kepemerintahan, perizinan, dan lain sebagainya, penyuluhan, edukasi tentang kredit itu sendiri, itu masyarakat sangat membutuhkan. Apa dan bagaimana resikonya, seperti apa konsekuensinya, mekanisme untung rugi, dan apa opsi-opsi yang bisa didapat oleh masyarakat selain berhutang kepada bank. Karena masyarakat seringkali butuh edukasi untuk bisa memanage keuangannya. Sehingga bisa jadi dengan kehadiran Anda memberikan advice ataupun saran kepada mereka, mereka tidak lagi butuh untuk kredit. Bisa jadi mereka hanya sebatas butuh bagaimana memanage, mengelola keuangannya agar mereka tidak terjatuh dalam kredit riba. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan skill Anda, pengalaman ilmu Anda bisa menjadi motivator bagi masyarakat, memberikan motivasi masyarakat untuk berwirausaha, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang mereka miliki, dan juga menjadi jembatan untuk terjadinya hubungan yang mutualisme di antara masyarakat. Ada faktor kekeluargaan, bagaimana antara anggota keluarga menumbuhkan apa yang tadi di muka saya sampaikan, ta'awun, tolong menolong, sharing modal, kemudian juga misalnya untuk bekerja sama dalam masalah
pengelolaan unit usaha mereka. Ini tentu Anda memiliki skill untuk hal itu, sehingga Anda sebisa mungkin justru malah menjadi motor untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam masyarakat, bukan malah menjadikan masyarakat semakin konsumtif dengan pembiayaan-pembiayaan yang itu seringkali berbau dengan riba. Allah Ta'ala. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan Ustaz dari Ibu Sinarti di Kepri Ustaz, Kota Batam. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Semenjak menikah, suami saya tidak punya pekerjaan sendiri, hanya membantu saya menjahit. Apakah saya sebagai istri wajib memodali dia untuk buka usaha? Karena sudah 2 kali selalu gagal. Sekarang minta lagi, tapi saya tidak mau. Apakah saya berdosa tidak memenuhi keinginannya? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Sunarti di Kepri. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Nafkah dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita. Suami itu pemimpin atas kaum wanita. Kenapa? Karena 2 hal. Karena secara fisik, mental, laki-laki diberi kelebihan. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, laki-laki itu membelanjakan hartanya, mas kawinnya, walimahnya, termasuk nafkahnya. Ya, nafkah yang diberikan suami kepada istri, bukan sebaliknya. Nafkah yang didapat suami dari istri, tidak. Ya, karenanya Anda tidak berkewajiban untuk memberi modal. Dan namun kalau Anda memang mampu, maka tidak masalah. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh suami Anda dengan membantu Anda dalam pekerjaan Anda, dalam menjahit, mengantarkan jahitan, dan seterusnya, itu adalah salah satu solusi yang bisa Anda lakukan. Bagaimana Anda bekerja sama dengan suami agar konveksi Anda, jahit, layanan atau jasa jahitan Anda ini semakin besar, daripada Anda memberi modal kepada suami yang ternyata suami tidak punya skill berwirausaha. Akan lebih bijak bila Anda dan suami fokus mengembangkan usaha jahitan tersebut. Bagaimana suami mencari order, bagaimana suami mempromosikan, bagaimana suami memberi layanan Anda untuk pengadaan barang, pembelian barang, membantu Anda untuk misalnya minimal memotong kain ataupun memasang kancing baju dan jenis yang itu bisa dilakukan, sehingga justru usaha yang Anda jalankan ini semakin menjadikan Anda harmonis dalam rumah tangga, dan kebutuhan rumah tangga Anda dapat terpenuhi dengan hasil kerjasama. Ya, hasil kerjasama ini. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung di 0331 544087 0331 544087. Baik, berikutnya dari Bapak Istiqomah namanya Ustaz, dari Kota Semarang. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya menerima beasiswa dari bank konvensional atau pabrik rokok? Beasiswa tersebut sudah berlalu beberapa tahun yang lalu dan anaknya sekarang sudah lulus. Bagaimana Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Istiqomah di Kota Semarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Beasiswa tersebut bila diberikan tanpa syarat, alias Anda menjalani pendidikan tanpa ikatan dinas, sehingga ketika Anda lulus Anda bebas menentukan karir Anda kemana tanpa harus mengabdi kepada pihak yang memberi beasiswa, maka itu tidak masalah. Yang kedua, selama beasiswa itu tanpa harus melibatkan Anda dalam promosi banknya, maka tidak masalah Anda menerima, karena itu betul-betul hibah dan Anda boleh menerima fasilitas tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz, dari Ibu Desi dari Kota Banten. Ustaz izin bertanya, jika kita memberi utang dalam jumlah besar ke seseorang tanpa jaminan, hukumnya bagaimana dalam Islam Ustaz? Apakah diperbolehkan? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Desi di Kota Banten ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda,
keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Islam menganjurkan kita untuk membuat alat bukti ketika kita membuat satu transaksi, apalagi dengan skema terhutang. Idza tadayantum bidin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau engkau berhutang dengan hutang hingga tempo waktu tertentu, buatlah alat bukti berupa tulisan transaksi atau nota. Kemudian Allah juga menganjurkan kalau tidak mungkin ada nota, maka dengan saksi. Kalau tidak mungkin ada saksi, maka adanya gadai. Ya, yang kuntum ala safarin lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Adanya gadai yang diserah terimakan. Namun ini sebatas anjuran, bukan kewajiban. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillah. Tapi kalau sudah ada unsur kepercayaan, ya, orangnya amanah, jujur, maka tidak ada bukti berupa tulisan ataupun saksi atau gadai, maka itu tidak masalah, ya, selama kita saling percaya. Namun betapa banyak kasus, ya, semula katanya sudah percayalah saya, tidak usah pakai ini dan itu, saya akan komitmen bayar, tapi faktanya ngemplang, ya. Karena itu akan lebih bijak bila ada gadai. Namun kalau memang Anda rela tanpa ada gadai, maka itu sepenuhnya hak Anda, dan resiko pun Anda sepenuhnya akan menanggungnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah penelpon terhubung saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Ya, ini saya Nisa dari Jambi. Silakan, Ya, Ibu. silakan Ibu Nisa. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kan saya sudah bertanya tentang di bank syariah untuk pembiayaan gitu. Nah, untuk pembiayaannya itu saya rasa sudah cukup, maksudnya tidak ada dana keterlambatan, tidak ada kelebihan dan segala macam. Nah, sistemnya itu nanti bank belikan tanah dan pembiayaan bangun rumahnya juga. Nah, tapi di dalam prosesnya saya juga ikut serta gitu, Ustaz. Nah, saya juga ikut serta dalam nanti desain rumahnya gimana, itunya gimana. Nah, nanti kalau rumahnya sudah selesai, baru dibalikan atas nama saya. Nah, apakah sistem itu boleh? Ya. Baik, sudah cukup Ibu? Iya, sudah. Baik. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu Nisa di Jambi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Nisa, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila prakteknya seperti yang disebutkan, di mana bank itu membeli terlebih dahulu, kemudian membangun, baru kemudian setelah jadi baru ditransaksikan, dijual kepada Ibu Nisa, maka itu tidak masalah. Alias transaksi kesepakatan deal jual beli antara bank dengan Ibu Nisa itu terjadi setelah barang berupa tanah dimiliki oleh bank, dan kemudian pembangunan itu dilakukan oleh bank melalui rekanannya, itu tidak masalah, ya, selama transaksi itu saya katakan dilakukan setelah bank betul-betul memiliki tanah tersebut, ya, maka insya Allah tidak masalah, ya. Tapi kalau ikatan jual beli antara Ibu Nisa dengan bank itu dilakukan sebelum bank itu memiliki tanah, ya, maka ini tidak benar, karena berarti bank telah menjual barang yang belum dimiliki. Ya, sekali lagi, kalau transaksi antara Ibu Nisa dengan bank itu dilakukan setelah bank betul-betul memiliki tanah, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Nisa di Jambi, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon berikutnya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, dengan Ahmad di Kalbar, Pak. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, mau bertanya Ustaz. Ya. Mengenai hukum jual beli, misalnya kita membeli kambing gitu ya. Ya. Kemudian masih kita letakkan di tempat jual. Ya. Jadi titipkan tempat penjual, kemudian sudah kita tawarkan kepada orang lain. Apakah itu boleh, Ustaz, ya? Baik. Sudah cukup? Ustaz, ada satu lagi, Ustaz. Baik. Kalau kita stok kita lagi kosong, kemudian orang ada mau beli juga kambingnya lagi gitu, Ustaz. Kemudian kita carikan, gimana hukumnya, Ustaz, ya? Baik, sudah cukup?
Ya, cukup. Barakallah. Baik, barakallahu fiik wa taaqullah. Barakallahu fiik kepada Pak Ahmad di Kalimantan Barat ya. Naam, Ustaz. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam Islam, transaksi jual beli antara customer dengan pemilik barang itu sah. Masalah barang itu nanti langsung diambil oleh pembeli, diserah terimakan, atau kemudian barang itu dititipkan di penjual pertama karena pembeli tidak punya kandang, tidak bisa merawat dan seterusnya. Maka itu tidak masalah, karena ini ada dua akad ya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa resiko atas barang setelah akad jual beli, sehingga ketika ada kambing mati, dicuri dan seterusnya, itu adalah risiko pembeli karena statusnya setelah akad jual beli barang tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab penjual karena penjual sudah memberikan akses kepada pembeli untuk mengambil barangnya. Tapi ternyata ada kesepakatan bahwa barang tersebut dititipkan kepada penjual, penjualnya akan merawatnya ya, dengan memberi pakan dan seterusnya, dan baru saatnya ketika ada pembeli baru, pembeli yang lainnya dibeli atau diambil. Maka ini sebetulnya ada dua akad. Pertama jual beli kambing misalnya, kemudian ada jasa perawatan kambing. Nah, ini boleh dengan catatan resiko kerusakan, kematian atau dicuri dan seterusnya itu adalah tanggung jawab pembeli. Tapi kalau tanggung jawab itu masih dibebankan kepada penjual, maka ini transaksi yang batil. Ya, transaksi yang batil karena berarti pembeli telah menjual barangnya sebelum barang itu diserah terimakan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Anda tidak memiliki barang, namun sudah ada calon pembeli, maka satu-satunya solusi adalah dengan menggunakan skema salam. Anda jelaskan kriteria barang yang dijual, kemudian pembeli melakukan pembayaran tunai, ya, tunai keras, lunas, tidak ada yang terutang sedikit pun di saat akad. Itu yang namanya jual beli salam. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Sudah terhubung penelpon berikutnya. Oke, kita angkat. Langsung sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, bersama siapa di mana Ibu? Ayo. Iya. Suara jelas Ustaz? Ya, jelas. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, meneruskan pertanyaan dari member WhatsApp di WhatsApp Islamia. Iya, siap. Nah itu Ustaz, Waalaikumsalam. berjualan kursus online, produk jasa dalam bidang digital, platform kursus atau mentoring atau bimbingan yang sifatnya online, produk fisik atau bukan produk buku. Nah, yang kedua, Yang ditanyakan apa Ibu? ya hukumnya Ustaz. Oh, hukumnya boleh atau tidak? Ya. Ya, berjualan kursus online. Terus yang keduanya itu anak seorang bendahara dari sebuah yayasan. Ini donasi yang masuk itu memakai rekening anak begitu. Katanya ada orang-orang yang tidak melakukan konfirmasi, sehingga susah untuk mendeteksi uang yang masuk. Gimana hukumnya tuh Ustaz? Iya, baik. Ya. Baik Ustaz. Baik Ibu, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa atakumullah kepada Umaryo di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Umaryo, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan kursus online ya. Nah, Ustaz. Kursus itu adalah jasa ya, jasa mengajari, mengedukasi, membimbing, memberikan tutorial dan yang sejenisnya. Maka ini adalah jual beli yang halal secara aturan syariat ya. Jual beli jasa atau yang dikenal dengan ijarah ini boleh selama objek jasa tersebut halal. Bimbingan yang diberikan itu halal dan dilakukan secara transparan ya, berapa jam dalam satu hari, dalam satu pekan berapa pertemuan dan seterusnya, itu dijelaskan sehingga tidak ada yang samar dan kemudian menimbulkan miskomunikasi antara yang memberi jasa dan yang membeli jasa. Kemudian juga yang selanjutnya nilai
dari jasa yang diberikan itu berapa, itu jelas. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan yayasan rekening pribadi. Ya, ini adalah satu kesalahan ya ketika seorang bendahara menggunakan rekening pribadi dan kemudian rekening itu bercampur antara uang pribadi dengan uang yayasan. Ini kesalahan besar, sehingga ketika ada orang yang berdonasi tidak melakukan konfirmasi, ini sangat dimungkinkan dana itu akan terpakai. Apalagi kalau ternyata ada juga transaksi-transaksi personal, dia berjual beli, dan akhirnya ada yang tidak konfirmasi pula, sehingga akhirnya tercampur antara dananya umat dengan dana pribadi. Ini kesalahan besar. Idealnya yayasan itu segera berbadan hukum. Kemudian karena telah berbadan hukum, maka bisa membuka rekening atas nama badan hukum itu, atas nama yayasan, sehingga rekeningnya tidak lagi pakai rekening personal. Karena betapa banyak kasus di masyarakat, penggunaan rekening pribadi ini disalahgunakan oleh oknum terkait ataupun oleh orang lain. Ketika ada penggalangan donasi, nomor rekeningnya diganti. Ya, dengan mudah ya, poster yang dibuat, broadcast yang dibuat itu kemudian nomor rekeningnya diganti nomor pribadi, akhirnya dana yang disalurkan, donasi yang disalurkan tidak sampai kepada yayasan tetapi sampai kepada oknum-oknum yang nakal tersebut. Ya, sehingga ini potensi terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan ini sangat besar. Tidak patut ya kita menggunakan rekening pribadi untuk kepentingan yayasan. Segera mungkin rubah dengan rekening atas nama yayasan, sehingga ruang terjadinya penyalahgunaan itu dapat diminimais ya, dan tidak terjadi percampuran antara dana pribadi dengan dana yayasan. Wallahu ta'ala. Jadi kalau udah tercampur gimana sekarang, Ustaz? Udah terjadi ya, gitu. Dia harus mengambil risiko. Dana pribadi dia yang yakin itu dana pribadi dia, hanya itu yang boleh diambil. Selebihnya dana-dana yang tidak ada konfirmasi itu berarti dianggap sebagai dana yayasan. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita beralih kepada pertanyaan telah masuk, Ustaz, di meja redaksi Fatwa TV. Ini dari Ibu Dewi. Ustaz izin bertanya. Ibu Dewi. Nah, Ustaz, ada kerabat yang memiliki utang di bank konvensional untuk buka usahanya. Qadarullah selama pandemi ini usahanya macet. Kepada kami dia mau minjam uang untuk cicilan utang dan ribanya. Apakah kami boleh minjamkannya untuk cicilan tersebut, Ustaz? Ya. Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ibu Dewi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak mengapa Anda memberikan bantuan, donasi, ataupun infak, atau sebatas memberikan pinjaman agar kawan atau saudara Anda itu bisa membayar cicilannya. Namun Anda punya kewajiban untuk mengingatkan, mengingkari agar saudara dan kawan itu tidak lagi mengulang perbuatannya berhutang ke bank. Ya, agar dia segera bertobat, beristighfar, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, dan berusaha untuk segera bisa melunasi dan terbebas dari hutang riba tersebut. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita terhubung kepada penelpon yang telah masuk. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, dengan Ibu Ani. Ya, silakan Ibu. Oh iya, saya ingin bertanya tentang utang piutang. Baik Ibu Ani. Iya, ini begini ceritanya. Kebetulan saya itu punya dana. Ada keluarga yang tahu kalau saya itu punya dana untuk rencana perjalanan umroh. Umroh ini batal karena corona. Ya. Nah, terus ada keluarga yang mau meminjam. Yang mau meminjam itu digunakan untuk membayar kalau anaknya dia lulus jadi tentara harus membayar 200 juta. Saya mau dipinjami 30 juta. Saya sebagai keluarga tidak bisa ngomong bagaimana itu ya. Saya punya pikiran. Itu pertanyaan saya satu. Yang kedua, saat ini saya kok dengar kabar katanya dana haji Indonesia itu diselewengkan. Karena Indonesia itu tidak bisa berangkat haji karena dananya tidak didaftarkan ke Arab Saudi. Apa itu benar? Jadi bikin saya punya perasaan untuk haji ini merasa didolimi begitu. Apa benar itu? Baik Ibu, sudah cukup Ibu?
Iya, terima kasih. Baik, Ibu. Pokoknya kalau memang itu betul, saya dikasih info bagaimana kita Iya. umat kenapa didolimi sama pemerintah seperti Barakallahu fiik Ibu. Baik, Ibu. Barakallahu fiik. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu Ani atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Ibu Ani, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, dari penuturan Ibu Ani nampak atau saya bisa menangkap bahwa kerabat tersebut harus membayar 200 juta itu dalam bentuk suap ya, atau sebagai uang pelicin atau sebagai imbalan atas jasa dalam tanda kutip sebagian oknum pejabat yang membantu sehingga saudaranya itu bisa lulus dan diterima di menjadi TNI ya. Ini satu praktek yang tidak dibenarkan secara aturan negara ataupun secara aturan syariat. Rasulullah bersabda ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi suap dan yang menerima suap itu kelak di hari kiamat tempatnya adalah di neraka. Karena itu perbuatan haram. Sehingga idealnya Ibu Ani tidak tidak membantu dalam perbuatan dosa. Karena ini jelas-jelas bentuk praktek-praktek yang tidak dibenarkan secara aturan syariat ataupun secara aturan agama. Ya. Kemudian yang kedua, masalah dana haji masyarakat yang sudah tersetorkan ke rekening Departemen Agama disalahgunakan ataupun tidak, saya tidak tahu, sehingga karena ini butuh pembuktian ya, dan untuk bisa membuktikan itu tentu yang berkompeten bukan kita. Anda bisa, Ibu Ani bisa tanya kepada Departemen Agama setempat, ataupun mungkin kalau punya akses ke Departemen Pusat yang mengelola dana haji masyarakat, maka Ibu Ani bisa bertanya ke sana. Minimal Ibu Ani bisa meminta klarifikasi ke majelis ulama setempat yang mereka lebih berkompeten untuk bertanya dan memberikan penjelasan kepada Ibu Ani, atau minimal ke Kemenak setempat yang memang mereka itu berkompeten untuk memberikan klarifikasi ataupun penjelasan dalam hal ini. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Ani di Sulsel ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa umrah segera Ustaz ya. Ya, bismillah. Tapi Ustaz, kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Banten lagi Ustaz, Kota Tangerang. Ustaz, hingga saat ini Ana masih menganggur. Ana dan ibu Ana dinafkahi dari uang pensiunan PNS rahimahullah bapak saya, dan juga saudara-saudara kandung yang bekerja di salah satu bank syariah serta instansi pemerintah. Apakah halal dan baik dengan kondisi menganggur yang sudah ibu yang sudah lansia dinafkahi dari sumber-sumber yang tadi Ustaz? Baik, dari saudara hamba Allah Ustaz. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada hamba Allah di Banten ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sebagai keluarga yang menerima nafkah, menerima hibah, itu halal untuk menerima dana tersebut. Baik yang bersumber dari pensiunan bapak rahimahullah yang telah meninggal, yang dulu PNS, ataupun yang bersumber dari pemberian dari saudara yang bekerja di instansi pemerintah lain, ataupun di lembaga keuangan baik ribawi atau non-ribawi. Karena keharaman uang itu tidak bisa melebar ya, keharaman uang itu karena cara mendapatkannya, dan saudara dan serta ibu itu mendapatkan dengan cara hibah atau infak ya. Keharaman bekerja di bank itu hanya dipikul dosanya oleh saudara Anda yang bekerja di sana, dan upah ataupun gaji yang didapat itu haram atas beliau tapi halal atas Anda dan ibu Anda, karena ibu Anda dan Anda mendapatkannya bukan karena jasa memberikan layanan perbankan, layanan ribawi, tapi Anda diberi hibah, maka itu halal insyaallah hukumnya, Allah ta'ala alam. Dan sebagai seorang muslim, Anda punya kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, sebagai seorang muslim, idealnya Anda tidak terus berdiam diri. Anda harus segera mencari, sebagai seorang yang sudah dewasa balik, Anda punya kewajiban untuk hidup mandiri. Segera cari terobosan, berwirausaha ataupun mencari tempat bekerja yang bisa memberi penghasilan. Karena memang seharusnya seorang muslim itu seperti kata Nabi, al-yadul ulya khairun yadis sufla.
tangan yang di atas yang selalu mampu memberi, menyantuni, memberi, menafkahi itu lebih baik dibanding yang hanya sebatas menerima, baik dengan cara meminta ataupun dengan cara diberi. Intinya sama, tangannya berada di bawah, bukan dengan di atas. Wallahu ta'ala. Terima kasih barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan berikut yang dari Muhammad Iqbal Pratama di Jawa Barat, Kota Bogor. Ustaz, bagaimana cara transaksi yang tepat antara saya sebagai pemilik e-money dan pembeli pulsa? Jika saya mempunyai saldo di salah satu e-money tersebut untuk beli pulsa atau di marketplace, bagaimana supaya terhindar dari akad jual beli barang yang dilarang, Ustaz? Apakah boleh diadakan akad wakalah atau akad salam? Baik, dari Saudara Iqbal ya. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Saudara Iqbal di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sebelum kita berbicara tentang hukum jual beli e-money dan pulsa ya, kita harus memahami sebetulnya apa itu pulsa. Karena sebagian orang salah paham tentang arti pulsa, menganggap bahwa pulsa itu adalah uang. Pulsa itu adalah hak menggunakan layanan jaringan atau menggunakan jaringan telekomunikasi. Yang karena memang satuannya tidak ada satuan bakunya, maka sampai saat ini masih satuannya meminjam satuan rupiah. Ya, pulsa senilai 100.000. Artinya apa? Anda berhak menggunakan layanan jaringan telekomunikasi itu senilai 100.000. Berapa lama ini digunakan? Sesuai dengan pemanfaatan. Ketika Anda telepon jarak jauh, di waktu yang prime time, di waktu yang sibuk, tentu pulsa Anda akan cepat habis. Karena nilai layanannya semakin mahal. Tapi ketika Anda memanfaatnya di saat-saat yang longgar, di tengah malam misalnya, maka nilainya atau jarak yang dekat, bukan komunikasi luar negeri, maka nilainya akan lebih murah ya, sehingga Anda bisa menggunakan untuk waktu yang lebih lama. Nah, sehingga yang dibeli, yang dijual itu bukan uang, tetapi apa? Hak layanan, hak menggunakan jaringan. Nah, kalau Anda memiliki e-money yang bisa digunakan untuk membeli pulsa telekomunikasi, saat ini yang sepatutnya saya ketahui, di berbagai provider pulsa, provider telekomunikasi itu sudah ada fasilitas namanya transfer pulsa. Ya, sehingga Anda bisa beli pulsa terlebih dahulu kepada provider yang Anda tuju, pada tempat jual pulsa yang Anda kenal, atau mungkin lewat e-money yang Anda fasilitas tersebut. Setelah Anda punya pulsa senilai 100.000, Anda bisa jual pulsa itu kepada orang lain dengan cara transfer pulsa yang itu merupakan fasilitas dari provider telekomunikasi itu. Sehingga Anda bisa memberikan harga yang lebih tinggi dibanding harga Anda beli. Sehingga Anda tidak rugi, bahkan mungkin Anda bisa mendapatkan keuntungan. Ya, wallahu ta'ala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kembali kami mengajak di waktu tersisa ini untuk bertanya langsung dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer di 0351544087. Baik, kita bacakan berikutnya saja. Dari Sawal Lukmanto di Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum Ustaz. Sawal Lukmanto ya. Nah, Ustaz. Ustaz, apakah dibolehkan dalam syariat Islam suatu perusahaan atau tempat usaha menahan ijazah asli karyawannya dengan maksud karyawan tersebut tidak bisa resign sebelum kontrak kerja berakhir, padahal perusahaan tersebut belum pernah memberikan training atau pelatihan yang dibayar perusahaan, sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan kalau karyawan tersebut resign sebelum kontrak berakhir? Ya, baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Sawalumanto atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kesepakatan kerja itu tidak ada batasannya dalam syariat. Batasnya adalah kesepakatan yang telah dicapai antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan. Apa syaratnya?
kualifikasi yang ditentukan, yang diminta apa saja, batas pekerjaannya berapa, dan salary yang didapat berapa, apa saja hak karyawan, semuanya itu seharusnya secara tuntas dijabarkan dan dijelaskan dalam kontrak kerjanya. Nah, kalau dalam kontrak kerjanya ada klausul jaminan, kesepakatan untuk tidak resign, kalau resign mengganti rugi, kemudian ada jaminan itu berupa barang berharga ataupun dokumen penting yang menjadikan orang itu tidak mudah ya berpikir 10 kali untuk resign secara sepihak. Maka Rasulullah telah bersabda, al-muslimun ala syurutihim, seluruh kaum muslimin itu berkewajiban, hukum asalnya berkewajiban untuk komitmen dengan kesepakatan yang telah dicapai. Ya. Namun kalau klausul menahan ijazah itu tidak pernah disepakati, tiba-tiba ada revisi secara sepihak dari pemberi pekerjaan bahwa karyawan harus menyerahkan ijazahnya atau dokumen pribadi lainnya, maka ini adalah bentuk kezaliman ya. Tapi kalau Anda di awal sudah sepakat untuk menyerahkan ijazah sebagai jaminan, sebagai pengikat agar Anda tidak resign, komitmen dengan waktu kesepakatan yang telah disepakati, maka Anda harus memenuhinya ya. Walaupun mungkin secara regulasi undang-undang mungkin itu ilegal ya, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan tuntunan dengan peraturan pemerintah, maka itu hukumnya berkaitan dengan hukum positif, bukan hukum syariat. Allah taala alam. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Sela di Kepri, Ustaz, Kabupaten Karimun. Ustaz izin bertanya. Assalamualaikum. Soal pemotongan infak atau zakat untuk biaya tak terduga dan operasional, mohon pencerahannya Ustaz. Pemotongan infak atau zakat untuk biaya yang tak terduga dan operasional. Baik. Barakallahu fiik wa tabakallah dari Ibu Sela ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayahnya kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila ini dimaksud dengan pemotongan infak, zakat dan jenis untuk operasional yang tak terduga, itu adalah panitia penyalur zakat atau lazis yang ada memotong sekian persen dari zakat yang terkumpul, infak yang terkumpul untuk biaya operasional lazis ya, lembaga amil zakat dan infak sedekah, maka itu sah-sah saja karena memang lazis itu berstatus sebagai amil, sehingga mereka berhak menerima sebagian dari zakat tersebut. Namun kalau yang dimaksud dengan pemotongan zakat itu adalah untuk kebutuhan operasional kantor misalnya, karena kantor telah merasa berjasa mengumpulkan zakatnya karyawan, maka tentu ini pemotongan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, karena instansi perusahaan itu tidak berstatus sebagai amil zakat. Yang berstatus sebagai amil zakat itu adalah siapa? Lazis dan yang sejenis ya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan bagian amil, dan juga biaya operasional itu memang ditanggung, boleh dibebankan kepada zakat yang terkumpul. Kalau untuk pengumpulannya itu membutuhkan biaya ya, sehingga biaya real yang timbul atas pengelolaan zakat, distribusi zakat itu boleh dibebankan kepada dana zakat yang terkumpul. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan soal dari Muhammad Ilham dari Bandung, Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya ikut bermain bola voli yang di dalamnya ada taruhan? Tim yang kalah membayar sejumlah uang atau jajanan kepada yang menang. Namun ketika tim saya menang, saya tidak ikut menikmati hasilnya karena niat saya hanya ingin berolahraga saja, Ustaz. Muhammad Iqbal ya. Nah. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Muhammad Iqbal atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Skema taruhan dalam olahraga semacam ini tidak dibenarkan dalam aturan syariat, karena Rasulullah bersabda, la sabaqa illa fitnatain,
tidak boleh ada taruhan kecuali dalam dua hal, fi khufin aw naslin, dalam pacuan kuda atau yang sejenis, ataupun dalam memanah dan yang serupa, yaitu untuk dua-duanya itu merupakan bentuk dari i'dadul quwwah, bentuk mempersiapkan diri kalau suatu saat ada seruan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepak bola, bola voli, futsal dan yang sejenis itu bukan media untuk berlatih. Jadi walaupun itu memang untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kekuatan fisik, tetapi tidak spesifik untuk skill Anda bermain bola, itu tidak ada implikasinya pada kemampuan Anda berjihad, berperang di medan perang ya. Berbeda ketika Anda mampu memacu kuda, menggunakan pesawat tempur misalnya, atau membidik dengan panah ataupun senapan, tentu itu sangat bermanfaat ketika suatu saat ada kondisi di mana Anda harus ikut terlibat dalam jihad, membela negara dari serangan orang-orang kafir ataupun membela kehormatan agama Anda ketika itu ada seruan yang menuntut hal itu ya. Sehingga taruhan dalam permainan bola, futsal dan sejenis itu tidak dibenarkan aturan syariat. Walaupun Anda tidak ikut menikmatinya ketika klub Anda menang atau kelompok Anda menang, itu tidak menjadikan Anda terbebas dari dosa perjudian. Intinya ketika Anda kalah, Anda akan membayar sejumlah uang. Dan itu dalam bentuk judi. Masalah Anda menikmati, tidak menikmati, itu tidak ada hubungannya. Bahkan ketika orang kalah, bukannya menikmati, justru terbebani ya. Tapi kalah atau menang, dua-duanya berdosa. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa pertanyaan berikutnya setelah terhubung Ustaz. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Haikal dari Jakarta. Silakan Bapak Haikal. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, Ana di Jakarta, saya orang dosen. Kebetulan saat ini sedang melakukan penelitian berkaitan dengan sifat Rasulullah dan hubungannya dengan pencegahan kecurangan di bank syariah seperti itu. Mungkin apakah Ustadz bisa merekomendasikan tulisan atau mungkin buku yang bisa Ana baca atau sumber yang bisa Ana baca berkaitan dengan hal tersebut, karena Ana sedikit menemukan kesulitannya untuk referensi-referensi dari internet itu. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Bapak Haikal atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Haikal, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara umum memang seperti Allah gambarkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswah, keteladanan yang sangat indah bagi kalian. Dan Allah juga telah mengapresiasi, sungguh engkau Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang sangat luhur. Nah, memang segala kebaikan yang ada di dunia ini, itu Nabi SAW telah memberikan contohnya. Hanya saja masalahnya kita yang mungkin kurang mempelajarinya, kurang meneladaninya. Dan alhamdulillah sudah banyak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kepribadian Nabi, seperti kitabnya Al-Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'il Muhammadiyah, yang itu juga sudah diterjemahkan, sudah dicetak sebatas yang saya tahu. Kemudian juga banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak, ya, seperti karya Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Di sana banyak diceritakan bagaimana perilaku dan akhlak Nabi SAW. Hanya dibutuhkan Anda untuk membaca dan menelaahnya. Dan itu alhamdulillah sudah dicetak. Bahkan terjemahannya juga sudah ada. Sehingga Anda hanya dituntut untuk membacanya itu. Jangan membataskan diri dengan artikel atau tulisan yang ada di internet saja tentunya. Ya, terlalu banyak referensi-referensi cetak yang bisa Anda baca. Nah, kemudian untuk lebih spesifiknya, tentu kitab-kitab yang berbicara tentang muamalah Nabi,
kemudian juga akhlak Nabi itu bisa menjadi referensi spesifik untuk tema penelitian Anda. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan Anda untuk bisa menyelesaikan penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Kita Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan dimudahkan urusannya. Baik, berikutnya penelpon terakhir saya dengan ringkas kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan Pak Budi di Tangerang, Pak. Ya, tolong suaranya agak keras sedikit, Pak Budi. Iya, dengan Pak Budi di Tangerang, ya, Pak. Ya, siap. Silakan, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Ya, mau tanya ini Pak Ustaz mengenai investasi saham tapi bukan di perusahaan syariah tuh bagaimana Pak Ustaz? Baik Pak. Sudah cukup Pak Budi? Ya udah itu aja Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Budi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Budi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hukum asal investasi berwirausaha itu adalah halal, kecuali bila telah terbukti usaha-usaha itu menyimpang, produksi haram, rokok, khamr dan sejenis, perjudian, prostitusi, riba, atau cara kinerja perusahaan yang ada misalnya tipu menipu, monopoli, kemudian manipulasi, itu yang menjadikan suatu investasi itu haram. Tapi selama objek usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang Anda tertarik untuk ikut investasi di sana itu produknya halal, dikelola dengan baik, jujur, tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan dan sejenis, kemudian dikelola dengan cara-cara yang akuntabel, ya, transparan, jujur, tidak ada unsur riba, maka Anda boleh berinvestasi walaupun unit usaha itu belum terdaftar di perusahaan-perusahaan yang disertifikasi oleh lembaga pemberi sertifikat syariah, ya, dalam hal ini MUI misalnya, karena bisa jadi skalanya masih kecil, atau bisa jadi dari pengelolanya memang belum ada usaha ke sana. Tapi selama unit usahanya halal, dikelola dengan cara-cara yang benar, maka insya Allah halal tanpa harus walaupun belum disertifikasi, selama tidak ada data-data yang menunjukkan bahwa usaha tersebut dikelola dengan cara-cara yang menyimpang dari tuntunan syariat. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya jazakumullah khairan atas waktunya. Semoga bisa kita amalkan dan kembali berjumpa saat di amin bi'inillah azza wa jalla. Barakallahu fiik para pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, para pendengar di mana saja Anda berada. Ini dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukron, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.